Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad, tersiar kabar bahwa seorang pendeta terkenal datang ke kota. Pendeta ini dikenal sangat pandai berdebat dan sering mempermainkan lawan bicaranya. Kali ini ia berniat mempermalukan kaum muslim dengan berpura-pura masuk Islam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Raja yang mendengar kabar ini sangat geram, akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau menghadapi pendeta licik itu. Buktikan kepadanya bahwa Islam tak bisa dipermainkan, perintah Baginda Raja dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum santai. Tenang Baginda, serahkan saja padaku. Aku akan membuatnya pusing 7 keliling. Keesokan harinya di istana yang megah, pendeta itu datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Wahai Baginda Raja, aku ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan sebelum aku benar-benar yakin." Baginda Raja tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kau boleh bertanya kepada orang yang paling cerdik di negeri ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. "Silahkan Tuan Pendeta, apa yang ingin kau tanyakan?" Pendeta itu tersenyum licik dan berkata, "Jika benar Allah itu maha kuasa, bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar hingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Baginda dan para ulama yang mendengar itu terdiam. Ini pasti pertanyaan licik dan menjebak, gumam Abu Nawas. Tapi Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Oh, tentu bisa." Pendeta terbelalak. "Apa? Benarkah?" Abu Nawas mengangguk santai. "Ya bisa, tapi setelah menciptakan batu sebesar itu, Allah juga bisa membuat kekuatan yang lebih besar lagi untuk mengangkat batu tersebut. Beres kan?" Pendeta terdiam sejenak, wajahnya mulai tegang. Ia tak menyangka jawaban Abu Nawas begitu sederhana namun cerdas. "Baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang kedua, di manakah arah wajah Allah menghadap saat dia tidur?" Tanyanya dengan licik. Abu Nawas dengar lebar. "Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi sebelumnya, bisakah kau menjelaskan kepadaku kapan Allah tidur dan sejak kapan dia mengantuk?" Pendeta terbata-bata. "Saya nggak tahu sih." Abu Nawas melanjutkan, "Allah itu tidak tidur Tuan Pendeta, tidak mengantuk dan tidak pernah lelah. Jadi pertanyaanmu tadi tidak berlaku." Pendeta itu mulai berkeringat dingin. "Oh, baiklah kalau begitu. Pertanyaanku yang ketiga." Pendeta mencoba bertanya lebih licik lagi. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuknya malaikat maut." Abu Nawas tersenyum jahil. "Oh, gampang sekali. Namun ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Pendeta penasaran. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Kau harus mati dulu. Setelah itu, aku akan menunjukkan malaikat maut kepadamu." Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Pendeta itu gemetar. Ia tak menyangka Abu Nawas bisa sepintar ini. Pendeta mulai panik, tapi ia belum mau menyerah. "Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kau bisa menjawab ini, aku benar-benar akan masuk Islam." Abu Nawas mengangguk. "Baik, silahkan." Pendeta menghela napas dalam-dalam. "Jika memang surga dan neraka itu ada, coba tunjukkan padaku sekarang. Bawa aku ke sana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Oh, gampang, ikut aku." Abu Nawas lalu membawa pendeta itu ke dapur istana. Di sana, para juru masak sedang memasak makanan yang sangat enak. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Abu Nawas berkata, "Ini adalah surga,
tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan dan kelezatan. Pendeta itu mengangguk-angguk. Wah, lezat sekali baunya. Abu Nawas kemudian membawa pendeta ke ruangan penyimpanan kayu bakar. Ruangan itu gelap, panas, dan penuh asap. Nah, ini neraka, panas, pengap, dan bikin sesak nafas. Pendeta mulai protes. Tunggu, ini cuma dapur dan gudang. Kau menipuku, Abu Nawas. Abu Nawas terkekeh-kekeh. Bukankah kau sendiri yang bilang ingin melihat surga dan neraka sekarang? Surga dan neraka yang sesungguhnya bisa kau lihat setelah kau mati. Berani kau mati sekarang? Pendeta mundur sambil menggeleng-geleng keras. Tidak, aku belum siap mati. Abu Nawas mengangkat bahu. Ya sudah, kalau kau belum siap mati, jangan tanya yang aneh-aneh. Merasa kalah telak, pendeta itu akhirnya mengakui kekalahannya. Ia pun berlutut di hadapan Baginda Raja. Ampun Baginda, aku memang pura-pura masuk Islam hanya untuk mempermainkanmu. Tapi ternyata Abu Nawas lebih licik dariku. Aku menyerah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil berkata, dasar Abu Nawas, kau memang jenius. Kau sudah mengalahkan pendeta licik ini tanpa harus marah. Abu Nawas menggaruk kepalanya sambil nyengir. Namanya juga usaha Baginda. Pendeta itu pun akhirnya diusir dari istana dengan wajah merah padam karena malu. Dan sejak itu tak ada lagi yang berani mempermainkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan yang licik, karena mereka tahu akal licik mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di kota Baghdad, seorang pria sombong berkeliaran di pasar dengan suara lantang. Ia sering menantang orang-orang di sekitarnya dengan ucapan yang penuh kesombongan. Jika Allah itu benar-benar ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bahkan bisa meminum racun tanpa terluka. Teriaknya membuat banyak orang geram. Namun tak satu pun berani menantangnya. Selain bertubuh besar, bicaranya juga kasar dan menakutkan. Berita tentang pria sombong itu sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja yang tidak suka melihat kesombongan segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan pria sombong itu. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke alun-alun kota, di mana pria sombong itu telah mengumpulkan massa dengan ucapannya yang menantang Tuhan. Dengan santai Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, wahai Tuan besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu. Abu Nawas tersenyum. Baiklah, jika kau memang sehebat yang kau katakan, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Pria itu terkejut, tetapi ia tak ingin terlihat takut di depan orang banyak. Apa racun itu benar-benar mematikan? Tanyanya sedikit ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya kepada Allah yang akan selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kerumunan semakin riuh. Semua mata tertuju pada botol kecil itu. Kalau begitu, buktikan dulu omonganmu, tantang pria sombong itu. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil botol itu dan meneguk isinya. Ia bahkan berdecak nikmat. Rasanya enak sekali, seperti madu, katanya santai. Orang-orang tercengang. Subhanallah, Abu Nawas selamat, seru mereka. Tak mau kalah, pria sombong itu merebut botol tersebut dan menenggaknya sekaligus. Namun seketika itu juga wajahnya berubah. Ia mulai muntah-muntah dan tubuhnya gemeteran. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas terkekeh. Tuan,
Itu bukan racun, hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Namun, rasa mual dan pusingmu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Pria sombong itu terdiam, wajahnya memerah, lalu ia tertunduk malu. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku salah. Aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampuni aku ya Allah," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Hai pria sombong, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Dari kejauhan Baginda Raja yang menyaksikan kejadian itu mengangguk puas. Ia pun memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya. Sementara itu, pria sombong itu pergi dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan orang-orang di alun-alun. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa yang damai, tiba-tiba terjadi kejadian aneh yang menghebohkan warga. Hampir setiap hari, banyak penduduk mengalami kesurupan. Namun beruntungnya, ada seorang ulama sakti yang mampu menyembuhkan mereka hanya dengan sekali sentuhan. Warga desa pun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang suci. Kabar tentang ulama sakti itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri keajaiban yang terjadi di desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah ulama sakti itu. Abu Nawas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum Tuan." Namun alih-alih menjawab salam, ulama sakti itu justru terlihat marah. "Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Tuan, saya sudah mengucapkan salam, tapi Tuan sendiri yang tidak menjawabnya." Ulama sakti itu mengeringitkan dahi dan bertanya dengan suara angkuh, "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang Tuan yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba ulama sakti itu berkata dengan nada penuh wibawa, "Kalau begitu, berlututlah dan sembahlah aku. Aku adalah ulama sakti yang dihormati di desa ini." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf Tuan, aku hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia." Wajah ulama sakti itu berubah marah. "Apa kamu tidak takut kepadaku? Aku bisa saja membuatmu celaka." Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Kenapa kau harus takut? Tuhan hanyalah makhluk ciptaan Allah, seperti halnya aku dan semua yang ada di dunia ini." Mendengar jawaban itu, ulama sakti itu mulai gelisah. Sorot matanya mulai berubah dan tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian, dia pun tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya semakin lama semakin menyeramkan. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai curiga. Tiba-tiba, tubuh ulama sakti itu berubah. Sosoknya yang tadinya tampak manusiawi, kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hitam legam dan mata yang menyala merah. Warga desa berteriak ketakutan dan beberapa dari mereka lari menjauh. "Sungguh cerdik kau Abu Nawas. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Aku ingin menjerumuskan manusia agar menyembahku, tapi kau telah membongkar penyamaranku," kata iblis itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mereka tidak mudah tertipu. Jika kau memang sakti, mengapa kau takut kepada kebenaran?" Iblis itu menggertakkan giginya lalu berteriak marah, "Aku menyerah. Aku tidak bisa menipumu Abu Nawas." Setelah berkata demikian, iblis itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu segera bersujud dan beristighfar. Mereka sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis. Sejak saat itu,
tidak ada lagi kejadian kesurupan di desa tersebut dan warga kembali hidup dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang lapang, mengetahui bahwa sekali lagi ia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya dikisahkan ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk minta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia pun menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah ini. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya, Tuan, apa solusinya?" Sang tabib pun menjawab, "Kemaluanmu harus diamputasi ini. Penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda." Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. "Tuan, apa tidak ada cara lain, Tuan?" tanyanya dengan panik. "Aduh, maaf, tapi hanya ada satu-satunya cara," jawab sang tabib dengan tegas. "Aku tidak mau, Tuan. Itu sama saja aku kehilangan jati diriku," balas si lelaki dengan emosi. Ia pun meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, "Datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu." Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, "Abu Nawas, dia kan bukan tabib. Mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini?" Ya benar sih, tapi jangan salah. Meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit baginda loh, terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. "Ini kenapa bisa separah ini?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu si lelaki itu pun menjawab, "Maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan. Bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan." Abu Nawas pun berkata, "Makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot." "Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi," kata si lelaki dengan penuh penyesalan. "Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi," jawab si lelaki. "Lalu apa katanya?" tanya Abu Nawas lagi. "Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai lelaki Tuan," kata si lelaki dengan penuh emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. Wah, enak saja. Tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi, tangan sakit amputasi, kaki sakit amputasi. Nah ini, kemaluannya yang sakit suruh diamputasi juga, ujar Abu Nawas dengan kesal. "Benar Tuan, aku juga bingung. Tapi macam apa seperti ini?" balas si lelaki tak kalah emosi. "Ya sudah, aku akan buatkan ramuannya. Kamu tunggu di sini," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuan. "Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari," terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. "Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan?" tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Tenang saja. Ngapain harus dipotong?
nanti juga 3 hari lepas sendiri." Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dan menginginkan cincin itu secara gratis. Suatu ketika saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosokkanlah uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama ketika setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menyelimuti hati Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Oleh Abu Nawas, uang tersebut digunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apa benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas heran. "Begini Abu Nawas, apa betul kamu kemarin membeli daging pakai uang dinar ini?" tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. "Iya betul. Memangnya kenapa Tuan Hakim?" tanya balik Abu Nawas. "Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. "Saya tidak tahu Tuan Hakim kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia telah membeli cincinku menggunakan uang itu," jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas.
"Benarkah itu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang," jawab Abu Jahil gemeteran. "Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakhil, ia enggan membelinya dan menginginkan cincin itu secara gratis. Suatu ketika saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil. Lalu digosokkanlah uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Ketika setelah diamati, uang koin temuannya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun menyelimuti hati Abu Jahil. Ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. "Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini," pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu?" tanya Abu Jahil. "Iya, tapi harganya 1 dinar," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku bersedia," balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Oleh Abu Nawas, uang tersebut digunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama. Ia menerima uang dari Abu Nawas tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah uang palsu. Kemudian si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. "Kamu kan sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu," kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. "Kurang ajar, dia telah menipuku," ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. "Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu," keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. "Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu?" tanya Tuan Hakim. "Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging," jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. "Apa benar kemarin kamu membeli buah-buahan pakai uang ini?" tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. "Iya benar Tuan Hakim." "Memangnya kenapa?" tanya balik si penjual daging. "Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu," kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. "Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas," balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. "Ada apa ini Tuan Hakim?"
Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kamu kemarin membeli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. Iya betul. Memangnya kenapa Tuan Hakim? Tanya balik Abu Nawas. Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim kembali. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. Saya tidak tahu Tuan Hakim kalau uang tersebut adalah uang palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil Tuan Hakim. Dia telah membeli cincinku menggunakan uang itu, jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Benarkah itu Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang, jawab Abu Jahil gemeteran. Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberikan nasihat kepada Abu Jahil. Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja, terdapat sebuah pasar yang semula ramai dan sejahtera, namun kini berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. 3 orang preman kejam menguasai wilayah itu. Setiap hari mereka memalak para pedagang dengan kasar, tak jarang menggunakan kekerasan. Hasil dari pemalakan itu mereka gunakan untuk mabuk-mabukan, berjudi, dan berpoya-poya dengan perempuan. Perdana Menteri yang mendengar keluhan para pedagang segera melapor kejadian ini kepada Baginda Raja. Dengan wajah muram, sang raja termenung sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. Ia tahu hanya ada 1 orang yang bisa menangani masalah ini, yaitu Abu Nawas. Ketika dipanggil ke istana, Abu Nawas mendengar dengan seksama keluhan sang raja. Abu Nawas, aku ingin kau menyingkirkan preman-preman ini, titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Serahkan masalah ini kepada hamba Baginda. Dengan berpakaian sederhana dan sikap santun, Abu Nawas menuju pasar tempat ketiga preman itu beraksi. Saat tiba, ia mendekati mereka dan memperkenalkan diri. Dengan ramah dan santun, ia berbicara tentang banyak hal, politik, ekonomi, bahkan agama. Preman-preman yang semula kasar itu merasa heran dengan kehadiran pria yang begitu sopan namun asik diajak bicara. Lambat laun mereka merasa nyaman berbincang dengan Abu Nawas. Tak hanya itu, Abu Nawas juga menraktir mereka makan, minum, dan rokok. Ia bergaul dengan mereka seolah-olah mereka adalah sahabat lamanya. Ketika waktu zuhur tiba, Abu Nawas mengajak ketiga preman itu untuk sholat. Namun mereka menolak mentah-mentah. Apa gunanya sholat? Kami sudah biasa hidup seperti ini, ujar salah satu preman. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Dengan lemah lembut ia berkata, bagaimana jika aku berikan kalian masing-masing 1 dinar setiap kali ikut sholat berjamaah denganku? Mata para preman itu membelalak. Di zaman itu 1 dinar adalah jumlah yang sangat besar. Tanpa pikir panjang, mereka menerima tawaran Abu Nawas. Setiap waktu sholat, mereka datang dan sholat berjamaah dengannya. Awalnya mereka hanya melakukannya demi uang, tapi semakin lama mereka mulai terbiasa. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas tetap menemani mereka, memberikan nasihat-nasihat kecil tentang kehidupan. Mereka mulai merasa tenang dan damai setiap kali sholat. Setelah 3 bulan berlalu, kebiasaan sholat mulai mengakar dalam diri mereka. Hingga pada suatu hari Abu Nawas menghilang. Hari pertama tanpa Abu Nawas, ketiga preman itu mulai gelisah. Biasanya mereka akan sholat berjamaah dengannya, tapi kini ia tak ada. Hari kedua dan ketiga pun berlalu, namun Abu Nawas tetap tidak muncul. Mereka mulai merasa kehilangan
bukan karena uang 1 dinar, tetapi karena perasaan damai yang selalu hadir saat bersama Abu Nawas. Dalam kebingungan, mereka duduk di teras masjid hingga seorang ustadz mendekati mereka. "Ada apa? Kalian tampak gelisah," tanyanya. Salah satu dari mereka pun bercerita tentang pria misterius yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa paksaan kini mereka berubah. Mereka tidak lagi merampok dan memalak, bahkan mereka mulai mencari pekerjaan halal untuk menghidupi diri sendiri. Sang ustadz tersenyum dan berkata, "Abu Nawas telah menyadarkan kalian dengan cara yang luar biasa. Kini teruslah di jalan kebaikan." Sejak hari itu, ketiga preman itu benar-benar bertaubat. Pasar kembali aman dan para pedagang tak lagi merasa takut. Ketika Baginda Raja mendengar kisah ini, ia tertawa puas. Abu Nawas memang selalu punya cara yang unik. Dia tidak hanya menyingkirkan preman, tetapi juga mengubah mereka menjadi orang baik. Dan begitulah kisah bagaimana kecerdikan Abu Nawas. Ia mampu mengubah 3 preman menjadi pribadi yang lebih baik, tanpa kekerasan, hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai ulama yang cerdas dalam hal agama, tetapi juga memiliki pendekatan unik dan seringkali tidak terduga dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Kala itu di kota Baghdad, ada satu tempat perjudian terbesar pada masa itu. Tempat itu sangat terkenal di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai pusat perjudian yang sulit disentuh hukum atau aparat keamanan. Tidak sedikit pihak yang mencoba untuk menutup tempat tersebut, namun selalu gagal. Hal ini disebabkan karena adanya backing atau perlindungan dari pihak-pihak kuat yang membuat tempat itu tetap beroperasi. Namun, semua itu berubah ketika Abu Nawas mulai terlibat langsung untuk membubarkan tempat tersebut. Abu Nawas memiliki cara yang unik dalam menghadapi para pelaku perjudian. Beliau tidak serta-merta melakukan penggerebekan atau melaporkan mereka kepada pihak berwenang. Suatu malam Abu Nawas datang ke tempat perjudian. Saat melihatnya masuk, para penjudi tertawa kecil. "Lihat siapa yang datang. Seorang penyair miskin ingin berjudi," seru salah satu penjudi. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia mendekati meja permainan dan berkata, "Bolehkan aku ikut bermain? Siapa tahu nasibku lebih baik dari kalian." Para penjudi menertawakannya, tetapi mereka membiarkannya bermain. Dengan modal seadanya, Abu Nawas mulai bertaruh. Keanehan pun terjadi. Setiap kali Abu Nawas bertaruh, hasilnya selalu membuatnya menang. Kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Abu Nawas membuat para cukong besar di tempat tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit. "Tunggu, ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kau menang terus?" seru seorang penjudi. Pemilik rumah judi pun mulai berkeringat. Jika Abu Nawas menang terus, mereka akan bangkrut. Malam itu Abu Nawas membawa pulang banyak uang, sedangkan para penjudi yang kalah menjadi ragu untuk bermain lagi. Uang yang diperolehnya dari hasil judi tidak pernah dinikmati sendiri. Abu Nawas justru membagikan semua hasil kemenangannya kepada para tukang kebun dan pedagang kopi yang ada di sekitar desanya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke tempat itu dan ikut bermain lagi. Sekali lagi Abu Nawas menang dengan mudah. Melihat hal itu, para penjudi yang biasa bertaruh mulai ragu-ragu. "Untuk apa aku berjudi kalau Abu Nawas yang selalu menang?" kata salah seorang penjudi. "Benar juga. Lebih baik aku pulang dan tidak kehilangan uangku," ujar yang lain. Mereka mulai merasa bahwa perjudian bukan lagi jalan yang menguntungkan, melainkan justru mendatangkan kerugian besar bagi mereka sendiri. Perlahan tapi pasti, tempat tersebut mulai kehilangan para penjudi dan cukong-cukong besar yang biasanya meramaikan meja-meja permainan. Pemilik rumah judi mulai stres. Keuntungan mereka berkurang drastis, bahkan mereka mengalami kerugian besar. Akhirnya, rumah judi itu pun bangkrut dan ditutup selamanya. Keberhasilan Abu Nawas dalam menghancurkan tempat perjudian tidak berhenti sampai di situ. Setelah tempat tersebut runtuh, Abu Nawas juga mengalihkan perhatiannya ke tempat perjudian lainnya.
yang juga merupakan pusat perjudian terkenal pada masa itu. Di tempat-tempat tersebut, Abu Nawas kembali menggunakan pendekatan yang sama. Ia menyambangi tempat-tempat itu, ikut bermain, dan selalu menang. Kemenangan Abu Nawas di tempat-tempat perjudian itu bukan hanya sekedar keberuntungan. Banyak yang meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas merupakan kecerdikan yang dimiliki sebagai penyair dan sufi yang sangat cerdas. Tidak hanya menghancurkan tempat perjudian secara fisik, Abu Nawas juga berhasil menghancurkan mental para pelakunya sehingga mereka kapok untuk terlibat dalam dunia perjudian. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli kepada masyarakat kecil. Ketika beliau mendapatkan uang dari hasil kemenangan dalam perjudian, uang tersebut tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi. Dari kejadian itu banyak orang yang akhirnya mulai meninggalkan perjudian dan mencari jalan hidup yang lebih baik. Tempat-tempat yang dulu dikenal sebagai pusat perjudian akhirnya berubah menjadi tempat yang lebih tenang dan damai. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam penduduk Baghdad dirundung keresahan. Sebuah tempat hiburan malam bernama Istana Malam telah menjadi pusat kemaksiatan. Di sana orang-orang mabuk, berjudi, dan tenggelam dalam kesenangan duniawi. Warga ingin menutup tempat itu, tetapi tak ada yang berani karena tempat tersebut dilindungi oleh oknum petinggi kerajaan. Di tengah kegelisahan itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, menatap cahaya rembulan dengan pikiran menerawang. Dalam hati ia bergumam, jika tempat ini terus dibiarkan, seluruh kota akan menanggung dosanya. Aku harus bertindak. Dengan tekad bulat, Abu Nawas bergegas menuju rumah sahabatnya Abu Jahil untuk meminta bantuan. Setibanya di rumah Abu Jahil, ia langsung berkata, "Abu Jahil, aku mengajakmu pergi ke Istana Malam." Mendengar itu, Abu Jahil terbelalak. "Yang benar saja Abu Nawas, ini ide gila. Apa kamu kehabisan jamaah untuk berceramah? Sampai-sampai hiburan malam pun jadi sasaranmu?" Abu Nawas menghela napas dan menjawab dengan penuh keyakinan, "Biar namaku tercemar di mata manusia, asalkan aku tenar di mata Allah. Apa artinya sebuah nama? Paling mentok, aku hanya akan dicibir oleh orang-orang. Tapi ingat, semua orang menginginkan surga, bukan hanya jamaah di masjid. Orang-orang di dalam Istana Malam itu juga butuh hidayah." Abu Jahil masih ragu. "Aku tetap tidak mau ikut Abu Nawas, itu terlalu beresiko." Abu Nawas tak memaksa. Dengan atau tanpa Abu Jahil, ia sudah bertekad. Malam itu juga, Abu Nawas mengenakan pakaian yang berbeda dari biasanya. Ia mengenakan celana jeans dan kaos oblong agar tidak mencolok. Tak lupa, ia mengenakan kacamata hitam, bukan untuk bergaya, tapi karena matanya sering menangis melihat orang-orang yang masa depannya suram di akhirat kelak. Dengan langkah mantap ia memasuki Istana Malam. Di dalam, suasana begitu riuh, lampu warna-warni berkedip, musik berdentum keras, dan di sudut ruangan beberapa orang asik menenggak minuman keras. Tiba-tiba seorang pria yang mengenali Abu Nawas berteriak, "Tuan Abu Nawas!" Seisi ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada sosok Abu Nawas. Orang yang memanggil tadi langsung menghampirinya. "Tuan Abu Nawas, kemari, gabunglah dengan kami." Tanpa ragu dan duduk di antara para pengunjung yang sudah setengah mabuk, ia melambaikan tangan memanggil seorang pelayan. Seorang pelayan mendekatinya. "Selamat datang Tuan, mau minuman spesial?" Abu Nawas pura-pura berpikir, "Apa ada susu unta?" Pelayan itu mengernyit, "Kami punya arak terbaik dari Persia, bukan susu unta." Baiklah, beri aku air putih yang sangat mahal." Pelayan bingung, tapi tetap membawa segelas air. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. "Astagfirullah, ini air terbaik yang pernah aku minum. Betapa nikmatnya, berapa harganya?" Pelayan itu terkejut. "Itu gratis Tuan." Abu Nawas berpura-pura kaget. "Apa? Gratis?" Ia lalu berdiri dan berteriak, "Semua orang,
Aku meminum minuman paling nikmat di dunia, dan tempat ini memberikannya secara cuma-cuma. Orang-orang mulai penasaran. Mereka mengerumuni Abu Nawas. Lalu Abu Nawas naik ke atas meja dan berkata, "Saudara-saudaraku, aku ingin bertanya, kenapa kalian minum arak?" Seorang pria mabuk menjawab, "Karena enak, Tuan." "Betulkah?" tanya Abu Nawas. "Coba aku lihat." Ia mengambil segelas arak dan mencelupkan jarinya. Lalu ia menjilatnya sedikit. Seketika Abu Nawas muntah dengan dramatis ke arah penjaga pintu. "Wah! Ya Allah, kenapa rasanya seperti air kencing unta tua? Pasti ini ada yang meracuniku." Orang-orang terkejut. Seorang pria yang sudah setengah mabuk langsung panik. "Benarkah?" Semua orang mulai ragu. Mereka mulai mencium gelas mereka sendiri dan berpikir. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia berkeliling mendekati pasangan yang sedang berjoget. "Kalian sedang apa?" tanya Abu Nawas. "Kami sedang menari, Tuan," jawab seorang wanita sambil tersenyum menggoda. "Oh begitu. Lalu setelah menari kalian mau apa?" "Kami ya bersenang-senang, Tuan," kata lelaki di sebelahnya. Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Kalau begitu, kenapa tidak langsung pergi ke rumah sakit saja? Nanti juga akan ada yang merawatmu setelah pusing dan muntah-muntah." Orang-orang mulai menertawakan pasangan itu. Beberapa mulai menyadari betapa konyolnya kebiasaan mereka. Abu Nawas melanjutkan aksinya. Ia naik ke atas panggung dan berteriak, "Semua orang, aku punya ramalan. Siapa yang minum arak malam ini, besok pagi akan pusing dan menyesal. Siapa yang berjudi, pasti akan kehabisan uang. Dan siapa yang terus dugem, pasti akan tua tanpa tabungan." Orang-orang mulai saling pandang. Lalu seorang pria dengan mata berkaca-kaca mendekati Abu Nawas. "Apakah ini pertanda aku harus berhenti?" Abu Nawas menepuk pundaknya. "Kawan, kau sudah tahu jawabannya. Kau hanya butuh keberanian untuk meninggalkan ini semua." Satu persatu orang-orang mulai keluar dari tempat hiburan itu. Musik berhenti. Para pelayan mulai melepaskan celemek mereka. Bahkan si pemilik termenung di sudut ruangan. Akhirnya ia mendekati Abu Nawas. "Aku tidak percaya ini terjadi. Bagaimana kau bisa membuat mereka pergi?" Abu Nawas tersenyum. "Aku hanya menunjukkan apa yang sudah mereka ketahui, tapi tidak mereka sadari." Keesokan harinya, warga Baghdad dikejutkan oleh berita bahwa istana malam ditutup selamanya. Abu Nawas kembali ke warung kopi, duduk santai dan menunggu traktiran. Seorang warga bertanya, "Bagaimana kau bisa menyadarkan mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Mereka itu bodoh. Mereka hanya butuh seseorang yang lebih konyol untuk menyadarkan mereka." Dan begitulah Abu Nawas tidak hanya berhasil menutup tempat maksiat, tetapi juga mendapatkan traktiran roti dan daging kambing selama seminggu penuh. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya. Orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu. Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliran kamu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Apa bedanya orang yang sholat di zaman dahulu dengan sekarang?" Abu Nawas terdiam sejenak. Ia merenungi pertanyaan yang sulit ini.
karena jika dia salah menjawab, nyawa bisa menjadi taruhannya. Namun dengan penuh percaya diri, ia pun menjawab. Dulu orang-orang sholat karena mereka terlebih dahulu mengenal Allah. Mereka memahami bagaimana cara menyembahnya dengan benar. Maka kenikmatan sholat mereka sungguh luar biasa, penuh kehusuan yang tak tertuliskan. Ada orang yang tetap tegak dalam sholatnya meskipun anak panah menembus tubuhnya. Abu Nawas kemudian melanjutkan, sekarang mari kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini. Namun sebelum Abu Nawas melanjutkan, ia menoleh ke orang yang bertanya dan balik bertanya, izinkan aku bertanya, kamu hidup di zaman dahulu atau sekarang? Tentu saja sekarang, jawab orang itu. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, maka kamu tahu sendiri jawabannya. Abu Nawas pun menjelaskan, ada sindiran halus dalam Al-Quran yang sangat tajam. Bahkan ada orang yang sholat tapi tidak memahami apa yang ia baca dan ia lakukan. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 666, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ada orang yang sholat tapi tidak sadar sudah berapa rakaat yang ia tunaikan. Bisa jadi lebih dari itu. Coba kita renungkan, dari sekian banyak ruku dan sujud yang kita lakukan sepanjang hidup, berapa persen bacaan yang benar-benar kita pahami? Jangan-jangan kita sholat, kita bahkan tidak merasa sedang menyembah Allah. Lisan kita memang mengucapkan doa dan menyembah Allah, tapi hati kita tidak hadir di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih dahulu mengenal Allah sebelum menyembahnya, agar ibadah kita penuh dengan kehusuan dan kenikmatan yang sesungguhnya. Mendengar jawaban itu, orang yang bertanya langsung menggenggam tangan Abu Nawas dan menciumnya dengan penuh takjub. Luar biasa, jawabanmu persis seperti yang kupikirkan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Di sebuah negeri yang makmur hiduplah seorang pemuda bernama Abu Jahil. Sayangnya, kebiasaannya jauh dari kata baik. Ia terkenal sebagai lelaki yang suka bermaksiat, bermain dengan wanita, dan bahkan sering berselingkuh tanpa merasa bersalah. Suatu hari warga desa menangkap basah Abu Jahil sedang berduaan dengan seorang wanita yang telah bersuami. Amarah warga memuncak. Mereka segera menyeretnya ke istana untuk diadili oleh Baginda Raja. Setelah mendengar laporan warga, Baginda Raja menghela napas panjang. Ia tak ingin negerinya dipenuhi skandal yang mengganggu ketentraman. Maka dengan kebijaksanaannya, ia memutuskan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Abu Jahil izinkan bebas dengan satu syarat, ia tidak boleh mengulangi perbuatannya lagi. Abu Jahil mengangguk penuh penyesalan dan berjanji akan berubah. Warga pun berpikir bahwa itu adalah akhir dari kelakuan buruknya. Namun seminggu berselang, kejadian serupa kembali terjadi. Kali ini Abu Jahil tertangkap basah dengan perempuan lain, bukan yang pertama, melainkan seorang janda muda yang terkenal akan kecantikannya. Warga yang sudah hilang kesabaran kembali menangkapnya dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja benar-benar dibuat pusing. Orang ini tidak ada kapoknya, pikirnya dalam hati. Akhirnya Raja meminta bantuan Abu Nawas untuk mengadili Abu Jahil, berharap kecerdikannya bisa memberikan pelajaran yang lebih berarti. Di hadapan Abu Nawas, Abu Jahil tampak gelisah. Ia tahu Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan suara tenang namun tegas, katakan dengan jujur, mengapa kau terus berselingkuh? Abu Jahil menunduk. Awalnya aku hanya kecewa dengan perlakuan istriku yang tidak memuaskan. Saat itu aku tergoda oleh wanita lain. Tapi setelah ketahuan, aku sadar dan ingin insaf. Abu Nawas mengangguk. Lalu mengapa kau kembali mengulanginya? Abu Jahil menghela nafas, lalu berkata, setelah peristiwa pertama, aku benar-benar ingin berubah. Tapi tak lama kemudian, aku bertemu dengan seorang janda yang sangat cantik. Ia begitu menggoda dan aku tak bisa menahan diri. Abu Nawas menggelengkan kepala sambil tersenyum sinis. Jadi kau ingin insaf, tapi insafmu
hanya sampai ada godaan baru datang. Abu Jahil terdiam. Abu Nawas melanjutkan, ibarat seseorang yang berusaha keluar dari lumpur, tapi setiap melihat genangan air, ia malah melompat ke dalamnya lagi. Kau tahu bahwa perbuatanmu salah, tapi tetap kau lakukan. Insaf bukan sekedar niat, tapi harus disertai dengan tindakan nyata. Abu Jahil semakin menunduk, wajahnya memerah karena malu. Ketahuilah, lanjut Abu Nawas, zina adalah dosa besar, dan setiap orang yang melakukannya pasti akan menanggung akibatnya. Jika kau terus seperti ini, bukan hanya nama baikmu yang hancur, tapi juga hidupmu di dunia dan di akhirat. Abu Jahil akhirnya menangis. Ia sadar bahwa selama ini keinginannya untuk berubah hanya sebatas kata-kata, bukan tindakan nyata. Aku benar-benar ingin berubah, Abu Nawas, katanya dengan suara bergetar. Abu Nawas tersenyum. Jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, maka buktikan. Jauhi semua godaan. Jangan memberi kesempatan pada dirimu sendiri untuk tergelincir lagi. Jika tidak, maka insafmu hanya akan menjadi janji yang tertunda selamanya. Sejak saat itu, Abu Jahil benar-benar mengubah hidupnya. Ia belajar menjaga diri, menahan hawa nafsunya, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan untuk pertama kalinya, warga desa benar-benar percaya bahwa Abu Jahil telah insaf, bukan sekedar janji belaka. Kisah selanjutnya. Suatu hari seorang ulama istana yang merasa dirinya lebih pandai ingin menjatuhkan Abu Nawas di hadapan raja dan para pejabat kerajaan. Dengan alasan diskusi ilmu, ia mengundang Abu Nawas ke aula istana. Ketika semua orang telah berkumpul, ulama itu berdiri dan dengan suara lantang ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mengujimu dengan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan mengakui kecerdasanmu. Tapi jika tidak, maka kau harus mengakui kebodohanmu." Abu Nawas tersenyum tenang dan mengangguk. "Baiklah, tanyakanlah," jawabnya tanpa ragu. Ulama itu kemudian bertanya dengan penuh percaya diri, "Menurutmu, mana yang lebih dahulu ada, waktu atau Allah?" Seisi aula mendadak sunyi. Semua orang menunggu jawaban Abu Nawas dengan penuh antusias. Pertanyaan itu tampak sederhana, tapi sangat sulit. Jika Abu Nawas menjawab bahwa waktu lebih dahulu, itu bertentangan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Abadi. Namun, jika ia menjawab bahwa Allah lebih dahulu, ulama itu pasti akan mempersulitnya dengan pertanyaan lanjutan. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu melangkah ke depan dengan senyum di wajahnya. Ia menatap ulama itu dengan tenang dan berkata, "Allah ada sebelum adanya sebelum, dan tetap ada setelah adanya sesudah. Allah tidak tergantung pada waktu, karena waktu itu sendiri adalah ciptaannya." Para hadirin mulai berbisik-bisik. Ulama itu tampak tidak puas dan bersiap untuk menyanggah. Tetapi Abu Nawas melanjutkan, "Tuan ulama, kita memahami bahwa waktu telah tercipta karena adanya pergerakan dalam ruang. Waktu yang kita kenal, detik, menit, jam, hari, bulan, dan tahun, berpacu pada rotasi serta revolusi bumi terhadap matahari. Jika demikian, mungkinkah ruang lebih dahulu ada sebelum waktu? Jika ruang lebih dahulu, apakah penciptaan alam semesta tidak memiliki tahapan? Padahal dalam Al-Quran surat Hud ayat 7 disebutkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa." Ulama itu terdiam, tampak mulai mencerna penjelasan Abu Nawas. Namun Abu Nawas belum selesai. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ruang diciptakan, waktu sudah berjalan. Artinya, secara tidak langsung kita bisa berasumsi bahwa waktu telah ada lebih dahulu daripada ruang. Namun mari kita permudah. Waktu adalah penghitung gerak atau ukuran. Jika tidak ada gerak, tidak ada waktu. Alam tidak diciptakan dalam waktu, tetapi dengan terciptanya alam, waktu pun ikut ada. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh kebijaksanaan. Dan pertanyaan yang paling penting, siapa yang menciptakan waktu? Jawabannya jelas, Tuhanlah atau Allah lah yang menciptakan waktu. Karena waktu adalah ciptaan, maka tidak logis jika Tuhan atau Allah dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu.
Dengan menanyakan apa yang Tuhan atau Allah lakukan sebelum menciptakan alam, kita sebenarnya telah mengasumsikan keberadaan waktu sebelum alam diciptakan. Padahal sebelum alam tercipta tidak ada yang namanya waktu, sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menanyakan apa yang dilakukan Tuhan atau Allah sebelum menciptakan alam semesta. Secara filosofis, pertanyaan ini bermasalah karena dia mengasumsikan adanya waktu bagi sesuatu yang tidak berwaktu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran mutlak. Kita hanya bisa berjuang menuju kebenaran. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin semakin terpesona dengan penjelasan Abu Nawas. Ulama itu tampak bingung, mencari celah untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Raja Harun ar-Rasyid yang sejak tadi menyimak langsung bertepuk tangan. Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu begitu dalam dan penuh kebijaksanaan, seru sang raja dengan kagum. Orang-orang di aula pun ikut bertepuk tangan. Ulama itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas justru berbalik menjadi bumerang. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di istananya dengan wajah muram. Beberapa pejabat kerajaan datang membawa kabar buruk. Kapal-kapal dagang kerajaan sering terlambat karena ombak besar di lautan. Ini membuat perekonomian terganggu dan para saudagar mengeluh. Raja pun mengerutkan dahi, lalu mengumpulkan para penasihatnya. Apakah ada solusi untuk masalah ini? Tanyanya. Para penasihat kebingungan, hingga tiba-tiba seseorang menyebut nama Abu Nawas. Baginda, hanya Abu Nawas yang cukup cerdik untuk mencari solusi bagi masalah ini, kata salah satu menteri. Abu Nawas yang sedang asik bercengkrama dengan teman-temannya di kedai teh, tiba-tiba didatangi pengawal istana. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas langsung bergegas. Sesampainya di istana, Raja Harun menjelaskan masalahnya. Aku ingin kau menemukan cara agar ombak tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagangku. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baginda, izinkan hamba menangani masalah ini, tapi hamba membutuhkan dana besar untuk melaksanakan rencana ini. Raja yang sudah terbiasa dengan akal-akal Abu Nawas sedikit curiga. Apa rencanamu? Abu Nawas menjawab, hamba akan membeli ombak dari lautan agar tidak lagi mengganggu kapal-kapal dagang. Para penasihat kaget mendengar ide Abu Nawas. Bagaimana mungkin ombak bisa dijual? Namun Raja Harun yang sudah penasaran justru tertarik. Berapa yang kau butuhkan Abu Nawas? Tanyanya. 100 peti emas paduka, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang merasa ini ide gila namun menarik, setuju dan langsung menyuruh bendahara memberikan emas tersebut kepada Abu Nawas. Tapi jika kau gagal, aku akan menghukummu, kata raja mengancam. Abu Nawas pergi ke tepi lautan bersama pengawal kerajaan. Di sana, ia berdiri di hadapan lautan yang berombak dan mulai berbicara. Wahai ombak, mulai hari ini engkau telah menjadi milik Baginda Raja. Jangan lagi kau mengganggu kapal-kapal dagang kami. Para pengawal yang melihatnya hanya bisa terdiam. Mereka berpikir Abu Nawas sudah gila. Kemudian Abu Nawas mengisi beberapa kendi dengan air laut dan berkata, ini adalah bukti kepemilikan ombak. Sekarang, ombak di lautan sudah menjadi milik raja. Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkan kendi-kendi berisi air laut kepada raja. Baginda, mulai hari ini, ombak telah menjadi milik Anda. Silahkan perintahkan ombak untuk tidak mengganggu kapal-kapal dagang. Raja mengamati kendi itu dengan bingung. Bagaimana mungkin? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, karena Baginda telah membeli ombak, maka kini ombak adalah milik Anda. Jika ada ombak yang mengganggu kapal-kapal, maka mereka harus meminta izin kepada Baginda. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, aku tahu kau menipuku, tapi aku sangat terhibur. Aku tidak akan menghukummu, tapi lain kali
Jangan coba-coba menipuku lagi." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia telah berhasil mengerjain raja dan mendapatkan 100 peti emas tanpa harus bersusah payah. Beberapa hari kemudian, raja memanggil Abu Nawas kembali. "Abu Nawas, kau telah menjual ombak kepadaku. Sekarang, aku ingin menjual angin kepadamu," kata raja sambil tertawa. Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu berkata, "Baik Baginda, hamba akan membeli angin, tapi hamba hanya bisa membayar dengan uang yang berbentuk angin juga." Raja kembali tertawa dan akhirnya memberikan Abu Nawas hadiah karena kecerdikannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.